Nah, sebelum itu izinkan aku memperkenalkan diri. Perkenalkan aku Hanin dan aku adalah moderator yang akan memandu kalian selama acara pada malam hari ini berlangsung. Nah, sebelum kita mulai, gimana kalau misalkan kita tenangin diri dulu nih, teman-teman? Nah, jadi karena ini acara yang dibuat khusus buat kalian dan ini acara ini tuh bakal nemenin kalian selama malam ini, jadi pastinya kalian ini bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sebelum acara kita mulai, aku pengen kita semua berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa disudahi. Baik, selanjutnya daripada berlama-lama kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu ada sambutan dari Ketua Pelaksana Talent Squad Batch 2 kepada Kak Yohana Milati Fauziah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk sambutan kali ini. Sebelumnya, saya izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati, narasumber yang kita undang pada hari ini yaitu Kak Victoria. Lalu yang saya hormati juga untuk panitia-panitia yang ikut join di sini juga. Terus juga peserta Talent Squad Batch 2 yang luar biasa. Ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat ketika mengikuti rangkaian kegiatan Talent Squad Batch 2. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sebagai Ketua Pelaksana menyampaikan rasa bahagia dan bangga karena kegiatan ini berhasil terlaksana dengan antusiasme dari teman-teman semuanya yang sudah daftar menjadi peserta Talent Squad Batch 2 kali ini. Tahun ini, Talent Squad Batch 2 hadir dengan tema 3B Skill Up, atau yang artinya berbicara, berkarya, dan berpengaruh di platform digital. Sebuah tema yang kami pilih karena kami percaya bahwa kemampuan digital itu sangat penting. Nah, tetapi juga menjadi kebutuhan utama untuk generasi muda saat ini. Lalu melalui program webinar dan pelatihan yang akan berlangsung selama 3 hari, kami sebagai panitia berharap kepada teman-teman semuanya dapat meningkatkan kepercayaan diri, menemukan gaya komunikasi yang efektif, dan belajar membangun personal branding yang autentik. Tidak hanya itu, para peserta juga akan mendapatkan kesempatan untuk praktik langsung dan menghasilkan karya digital mereka sendiri yang akan diupload di sosial media kalian masing-masing. Lalu yang terakhir, semoga kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang belajar, tetapi juga sebagai ruang untuk berkarya, berkembang, dan berjejaring. Selamat mengikuti kegiatan Talent Squad Batch 2 ya teman-teman sekalian. Semoga bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masa depan kita semuanya. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu dalam kata maupun perbuatan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Kak Yohana atas sambutannya. Sebelum itu aku izin untuk break sebentar guys karena di rumah aku sedang azan jadi akan dilanjutkan setelah azan ya.
Oke, teman-teman, sepertinya udah mulai banyak nih yang join. Masih bisa ditunggu. Semoga teman-teman yang lainnya bisa segera join ya. Jangan lupa buat diingetin. Nah, teman-teman semua, aku tadi belum selesai ya nanya kabar kalian. Kira-kira kabar kalian gimana nih pada malam hari ini? Apakah kalian udah semangat dan udah siap buat ngikutin acara ini sampai selesai? Coba boleh komen dong di kolom chat. Gimana? Ketik satu kalau misalkan kalian semangat banget nih. Aku pengen lihat seberapa semangat kalian. Oh my God, banyak ya. Wow, semangat banget teman-teman ternyata di sini. Oke, aku tahu teman-teman semua pasti udah nggak sabar untuk acara kita pada malam hari ini. Jadi, Sobat Zona Bakat, langsung aja aku mau ngenalin kalian salah satu. Aku ingin mengenalkan kalian kepada narasumber kita pada malam hari ini yang sangat-sangat ditunggu pastinya karena kita juga beruntung nih teman-teman bisa belajar langsung dari sosok pemuda yang sangat inspiratif yang telah menunjukkan dedikasinya dalam public speaking, kepemimpinan, dan kontribusi sosial. Penasaran nggak kira-kira siapa? Ayo, boleh ditebak-tebak kira-kira siapa? Pasti kalian juga udah tahu sih sebenarnya kemarin udah di-spill kan ya. Ada yang inget nggak nih namanya Kak siapa hari ini? Boleh di komen, ada yang inget nggak? Kalau kalian mantengin IG Zona Bakat, pasti kalian tahu. Wow, ternyata udah banyak yang tahu ya. Ya, benar. Jadi, aku ingin mengenalkan narasumber kita pada malam hari ini adalah Kak Nimade Ayu Bintang Victoria atau yang akrab disapa dengan Kak Victoria. Beliau ini berasal dari Bali dan saat ini beliau berusia 16 tahun. Nah, ini masih muda banget nggak sih, 16 tahun? Jadi beliau ini masih duduk di bangku kelas 12 SMA. Nah, di usianya yang masih sangat muda, Kak Victoria ini telah mencatatkan segudang prestasi. Wow, keren banget gak sih? Pasti kalian penasaran, apa ya kira-kira prestasinya? Nih, aku sebutin satu persatu ya. Yang pertama, beliau pernah menjadi Putri Generasi Hijau Informatif Indonesia di tahun 2025 sebagai perwakilan Provinsi Bali. Wow, keren banget nggak sih teman-teman? Selanjutnya, beliau juga merupakan Duta Pelajar Remaja Indonesia Inspiratif 2025 serta juga menjadi finalis Putra-Putri Bali Persedamaian 2024. Wow, di usia yang masih 16 tahun tapi sudah memiliki begitu banyak prestasi. Nggak cuma itu ternyata, beliau ini juga aktif dalam berbagai organisasi dan telah mengikuti lebih dari 20 lomba. Wow, mulai dari storytelling, pidato, pencak silat, hingga puisi. Bener-bener keren banget, super multi talented banget gak sih guys? Kalian pengen kan pasti bisa kayak Kak Victoria? Punya banyak prestasi, punya banyak pengalaman. Dan pastinya malam hari ini Kak Victoria akan sharing nih, kira-kira gimana sih beliau bisa mendapatkan itu semua melalui kemampuannya dalam public speaking. Oke, jadi kalian pasti udah tahu dong apa kira-kira tema besar kita pada malam hari ini. Ada yang tahu nggak? Boleh di komen nih yang tahu. Kalau misalkan kalian tahu pasti karena kalian udah sering banget ngeliatin dan nungguin banget di akun Zona Bakat karena kita udah selalu nge-share apa aja yang akan dibahas di setiap sesinya. Nah, daripada berlama-lama, langsung aku spill gimana? Oke, aku spill ya. Jadi, Sobat Zona Bakat, malam ini kita akan membahas materi yang sangat daging banget nih. Temanya itu adalah Speak Through the Lens, yaitu untuk melatih skill komunikasi audio visual. Nah, pastinya kalian udah nggak sabar kan? Jadi, kalau misalkan kalian nggak sabar, jangan lupa buat pantengin Zoom ini sampai akhir. Ya, bener banget. Membahas tentang cara berbicara atau menyampaikan sesuatu melalui sudut pandang. Nah, aku pengen langsung nyapa aja nih buat Kak Victoria. Halo Kak Victoria. Halo juga, Hani dan teman-teman semuanya. Oke, ternyata Kak Victoria gimana nih? Kira-kira udah siap belum buat nyampein materi pada malam hari ini? Udah siap banget.
Kita bakal bahas materi Oke. yang seru banget, guys. Oke. Alhamdulillah. Kalau misalkan Kak Victor udah siap, aku pengen langsung aja nih, nggak usah lama-lama. Langsung aku berikan kesempatan kepada Kak Victoria. Waktu dan tempat aku persilahkan. Oke, thank you banget ya Hanin atas kesempatannya. Hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Pasti baik-baik aja kan ya hari ini. Oke teman-teman, jadi hari ini Ya, tuh kita bakal membahas soal komunikasi audiovisual ya teman-teman. Nah pasti kalian tuh udah excited banget kan? Karena aku lihat banyak banget teman-teman yang komen di akunnya apa? Akunnya yang kemarin yang zona bakat itu kayak super super excited banget. So, sekarang kita bakal bahas soal komunikasi audiovisual. Oke. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita bakal melaksanakan pelatihan komunikasi audiovisual. Nah, tapi sebelumnya teman-teman ada yang bisa jawab gak sih apa itu komunikasi audiovisual? Yang bisa jawab bisa raise hand ya, nanti aku bakal pilih. Apakah itu komunikasi audiovisual untuk membuka kegiatan kita hari ini? Mungkin ada yang bisa jawab. Oke, boleh. Siti. Oh, ini ada raise hand. Indi. Oke, silakan Indi. Halo Indi. Silahkan boleh dijawab, say. pelatihan yang dilakukan melalui dalam gambar. Sorry, Indi, mungkin bisa diulang soalnya suaranya tidak terdengar ya. Baik, baik untuk pelatihan audiovisual itu pelatihan yang melalui dalam gambar. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oh, mohon maaf, ini suaranya sangat kecil. Mungkin ada bisa diperbesar. Oh, mungkin Baik, akunya ya yang gini audionya. Mungkin di teman-teman kedengaran gak suaranya Indi? baik untuk pelatihan. Wait ya guys. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain yang bisa jawab. Muhammad, eh Muhabi, siapa ini? Iya yang setelah ini boleh jawab. Sorry. Oh my God. Sebentar ya guys. Oke, baik. Baik, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menjawab dari pertanyaannya itu. Audio visual adalah media yang menggunakan suara atau audio dan gambar visual secara bersamaan untuk menyampaikan informasi, pesan, atau hiburan. Contohnya seperti video, film, presentasi dengan suara, animasi, dan siaran televisi. Halo, Oke, bener banget ya. Itu yang jawab siapa tadi namanya? Habibi, Kak. Habibi. Habibi, oke bener banget ya teman-teman apa yang dibilang Habibi dan penjelasannya ada di next slide. Boleh di next ya? Oh guys, untuk pertanyaannya hanya dijawab dengan satu orang ya teman-teman. Jadi nanti juga ada kok pertanyaan lainnya. Jadi teman-teman boleh jawab nanti. Sorry, lewat untuk penjelasan audiovisualnya terlewat ya.
Halo, oke. Nah, teman-teman, sekarang aku mau jelasin apa itu audiovisual. Oh, terlewat lagi ya. Maaf ya, teman-teman. Untuk kakak moderator, untuk penjelasannya ada di slide kedua ya. Mungkin bisa dicari. Oke, ini untuk penjelasannya yaitu komunikasi audiovisual adalah proses penyampaian pesan melalui media yang menggabungkan unsur audio atau suara dan visual atau gambar dan video. Nah, benar banget apa yang dibilang Habibi tadi itu udah ngena banget poinnya. Kalau itu penjelasan dari komunikasi audiovisual. Dan contohnya, seperti konten digital yang sering teman-teman lihat di sosial media, presentasi, film, dan lain sebagainya. Oke, bisa di next ya. Oke, nah sekarang kenapa sih kita harus mempelajari komunikasi audiovisual ini, teman-teman? Yang pertama yaitu menarik perhatian audiens. Ketika kita sudah mempunyai skill komunikasi audiovisual, kita bisa menciptakan konten-konten yang memiliki makna dan informasi yang sangat dalam. Nah, teman-teman pernah nggak sih kalian lagi scroll TikTok nih, dan kalian disuguhi dengan konten-konten yang ada di TikTok? Yang pastinya teman-teman itu pasti lebih memilih konten-konten yang memiliki visual dan audio yang bagus. Ya nggak mungkin dong teman-teman betah nonton video yang visualnya itu nggak HD atau nggak visualnya itu kemana-mana atau nggak audionya yang memiliki banyak noise atau kebisingan gitu. Nah, jadi kalian mempelajari komunikasi audiovisual ini bisa menarik perhatian audiens yang ada di sosial media, seperti itu. Selanjutnya, lebih mudah dipahami dan diingat. Ketika kalian sudah memiliki skill komunikasi audiovisual, kalian bisa membuat sebuah konten yang mudah dipahami dan diingat. Karena di dalam komunikasi audiovisual itu nanti kita bakal mempelajari struktur-strukturnya. Nah, nanti di depan ada pelatihan-pelatihannya, nanti aku bakal jelasin teman-teman. Yang selanjutnya yaitu membangun personal branding. Aku ngerasa kayak personal branding dan juga komunikasi audio visual ini sangat berkaitan, teman-teman. Personal branding dengan baik jika kalian punya skill komunikasi audiovisual. Oke, boleh di next ya. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan pelatihan. Yang pertama ada melatih kemampuan berkomunikasi menarik dan efektif melalui audiovisual, memahami teknik pengelolaan skrip dan storytelling, dan menguasai teknik berbicara di depan kamera atau merekam suara. Nah, nanti 3 poin itu bakal ada di next slide dan nanti kita bakal bahas, teman-teman. Boleh di next ya. Nah, selanjutnya yaitu 3 skill utama dalam komunikasi audio visual. Yang pertama ada delivery atau cara bicara, visual presentation atau perform di kamera, dan audio clarity atau kualitas suara. Nah, untuk delivery atau cara bicara, teman-teman itu harus diperhatikan karena di dalam membuat sebuah audio dan menghasilkan audio yang baik, teman-teman harus memiliki cara bicara yang baik, teman-teman. Kalian itu tidak boleh ketika kalian voice over di dalam sebuah konten, teman-teman itu harus menyampaikan kata-katanya dengan nada atau cara bicara yang santai dan tidak terlalu cepat dan terlalu lambat. Kalau misalnya terlalu lambat, audiens teman-teman itu bisa bosen dengan apa yang kalian sampaikan. Dan jika terlalu cepat, itu bisa menyebabkan poin-poin yang kalian mau sampaikan itu tidak tersampaikan dengan baik.
Seperti itu. Maka teman-teman kalau mau voice over atau menyampaikan sesuatu kepada audiens, teman-teman bisa menggunakan cara bicara yang santai, yang tapi tetap terstruktur, seperti itu. Selanjutnya ada visual presentation atau perform di kamera. Nah, untuk perform di kamera, kadang-kadang ada orang yang agak kaku atau agak grogi di depan kamera. Mungkin untuk orang-orang awam yang baru-baru ngonten atau jarang buat buka kamera, mereka bisa kaku dan kurang natural aja seperti itu di depan kamera. Maka, teman-teman kalau misalnya kalian mau perform di kameranya baik, kalian bisa sering-sering latihan di depan kaca atau sering-sering latihan berbicara di kamera seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu audio clarity atau kualitas suara. Nah, untuk kualitas suara sendiri, teman-teman, nanti ada pelatihan di depan yang akan aku bahas juga. Jadi bisa di eh, bisa di slide. Oke, bisa di slide ya. Oke. Selanjutnya, ini ada teknik berbicara di kamera. Nah, ada beberapa poin nih teman-teman. Yang pertama, tatap lensa kamera dan bukan layar. Kadang-kadang kalau aku sering banget kan ngonten. Pas awal-awal aku ngonten, aku sering banget ngeliat layarnya teman-teman. Aku nggak ngeliat kameranya. Jadi hasil video itu kayak mata aku tuh kesana ke sini gitu. Maka kalau teman-teman mau ngonten dan ada di depan kamera, kalian lebih baik melihat kameranya dan bukan layar. Kadang-kadang kalau cewek-cewek itu sering banget lihat layar karena memastikan apakah saya cantik nih di kamera seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian mau terlihat lebih natural, boleh ditatap kameranya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu bicara dengan tempo yang nyaman. Nah, tadi juga aku udah sampaikan ya, bicara dengan tempo yang santai dan nyaman agar poin-poin yang mau teman-teman sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik. Selanjutnya body language yang tetap natural dan tidak kaku ya. Kayak teman-teman boleh kok kalau misalnya kalian ada di depan kamera kalian pakai teknik tangan gitu kayak mau menyampaikan sesuatu pakai tangan itu nggak apa-apa dan teman-teman itu harus senyum dan rileks dan jangan kaku juga. Harus tersenyum, harus rileks dan jangan kaku. Dan teman-teman tuh bisa anggap kalau kamera itu ya just kamera gitu yang bakal nge-record kalian. Bukan berarti kalau satu kamera itu ada ribuan orang yang bakal ngelihat kalian. Bukan. Kalian jangan berpikir seperti itu. Karena kalau kalian berpikir seperti itu, nanti kalian tuh bakal grogi di depan kamera. Jadi emang sih kalian di depan kamera itu bakal ada ribuan orang yang akan melihat kalian melalui konten, tapi ketika kalian lagi take video, kalian anggap kalau kamera itu ya udah kamera aja yang bakal nge-record kalian seperti itu. Oke, bisa di next ya. Nah, selanjutnya ini adalah cara membuat skrip yang mengalir. Nah, ini buat teman-teman yang suka banget buat konten ya. Ini kayaknya kalian harus dengerin ini sih. Yang pertama, buka dengan hook. Kalian tahu hook gak? Hook itu merupakan sebuah uh, suatu teknik agar orang-orang tuh bisa tertarik dengan video teman-teman dari 3 detik pertama. Nah, dari 3 detik pertama itu yang menentukan video kalian bakal FYP atau enggak. Seperti itu. Jadi untuk hook, pernah nggak sih kalian lihat di TikTok atau Instagram kayak ada orang eh, 3 tips ini akan membuat kalian menjadi kaya. Dan tips ketiga adalah tips yang paling ampuh. Nah, itu merupakan sebuah hook, guys. Jadinya audiens itu akan sangat-sangat penasaran dengan hal itu. Jadinya orang-orang akan menonton video kalian sampai akhir. Nah, itu merupakan sebuah hook. Selanjutnya, hindari paragraf yang panjang. Nah, ini untuk di konten juga bisa dan di presentasi, di PPT, teman-teman. Untuk di PPT, teman-teman, kalian bisa menambahkan hanya poin-poinnya saja. Seperti PPT aku hari ini,
Aku hanya menambahkan poin-poinnya saja dan aku menyampaikan poin-poin itu dengan bahasa aku sendiri. Karena kalau kita terlalu banyak mengisi paragraf dan kata-kata di dalam PPT atau di sebuah konten, nanti orang-orang atau audiens kalian itu bisa cepat bosen dan kayak riweh aja gitu ngelihat poin-poinnya. Kayak mereka tuh berpikir, ini yang mana sih yang harus saya ingat gitu. Kalau misalnya teman-teman sekarang hanya mengisi poin-poinnya saja, jadi audiens kalian itu bisa cepat nangkep seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu memakai bahasa yang sesuai audiens. Kalian itu harus juga memperhatikan audiens kalian. Nah, ada 3 audiens nih teman-teman. Dari anak-anak, remaja, dan juga orang tua. Nah, untuk anak-anak, bahasa yang sering kita harus pakai itu adalah bahasa yang fun, bahasa yang lembut, agar anak-anak itu bisa tertarik. Kayak kita ajak mereka kayak yang fun-fun. Halo, kalian bagaimana? Seperti bagaimana gitu. Pokoknya harus dengan kata-kata yang fun dan seru gitu. Selanjutnya ada remaja. Kalau remaja itu mereka sudah mulai kritis, teman-teman. Kalian harus menggunakan juga bahasa-bahasa yang gaul tapi tetap sopan. Terus kalian bisa lontarkan pertanyaan-pertanyaan karena kalau anak-anak remaja sekarang seperti aku itu tuh sangat kritis ya. Kita tuh kayak kalau ada orang nanya itu pasti kita kayak lomba-lomba. Kita pengen jawab gitu. Makanya kalau teman-teman dihadapkan dengan audiens yang masih remaja, boleh dilontarkan pertanyaan-pertanyaan yang kritis, yang menarik mereka. Selanjutnya yaitu orang tua. Kalau orang tua, kita itu harus sangat menghormati mereka, teman-teman. Karena kayak istilahnya mereka yang duluan hidup dari kita dan pastinya mereka lebih tahu banyak hal gitu daripada kita. Jadi kita harus kayak dengan sopan, dengan sangat-sangat sopan, lebih formal dan juga kita harus agak rendah diri gitu. Jangan terlalu meninggikan diri. Kita tuh harus rendah diri dan merangkul orang-orang tua tersebut seperti halo Bapak Ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Terus kayak kalian itu bisa sopan banget gitu kepada audiens yang sudah lanjut usia, sudah lebih tua dari kita gitulah teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu menutup dengan call to action atau pesan utama. Nah, kita biasanya harus menutup dengan sesuatu yang persuasif. Misalnya kita sedang membuat konten tentang lingkungan. Kita bisa tutup dengan call to action. Kayak, ayo generasi muda, kita jangan buang sampah sembarangan. Atau enggak, ayo generasi muda, kita suarakan mengenai lingkungan ini gitu. Kita tuh harus memberikan mereka sebuah pesan persuasif agar setelah orang-orang menonton sebuah konten kita itu mereka bisa berdampak kepada orang lain. Oke, boleh di skip ya. Di next maksudnya maaf. Oke, ini ada storytelling. Teman-teman, kalian tahu nggak sih storytelling? Ada yang bisa jawab nggak? Apa sih itu storytelling? Mungkin boleh raise hand 1 orang atau 2 orang. Ririn, oke silahkan Ririn. Halo Kak Ririn tadi ya? Aku kak, aku bisa jawab. Oh, itu siapa yang bilang aku? Habibi kak, Oh, yang ini tadi. Muhammad Aminullah. Habib, Oke. Oh, siapa namanya? Muhammad Habib, Habibi kak, Habib saja panggil. Habib. Oke. Teman-teman, kita hari ini tuh santai aja ya teman-teman. Jangan tegang-tegang. Kita santai aja. Oke, silahkan Habib. Silahkan dijawab ya. Tunggu kapan tepat ya jaringan, jelek jaringan, kak. Mungkin bisa dimulai, Habib. Menghilang dia, guys.
Sudah bisa, Habib? Habib ya namanya ya? Oke, mungkin kalau nggak Habib, ini Indi ya, Indi. Indi dipersilahkan. Ya, baik. Untuk storytelling itu adalah kegiatan kayak bercerita melalui suara, audio, atau gambar, atau juga audio visual, gambar dan juga suara. Oke, boleh. Oke, peserta kedua yang mau jawab. Siapa ya? Aku mau pilih dulu. Pilih, pilih, pilih. Kalian excited banget ya guys. Aku happy banget loh. Kayak, oh my God, sangat excited ini teman-teman. Muhammad Rivalio. Oke, boleh. Tadi kan cewek, sekarang cowok. Oke, Muhammad, boleh. Jadi storytelling itu suatu penyampaian pesan ya kedengaran tidak. Maaf, suaranya patah-patah. Muhammad, maaf, suaranya patah-patah. Ngelag. Ngelag ya? Hmm. Oke, kalau misalnya masih jaringannya lag, mungkin kita kasih kesempatan ke teman-teman yang lain ya. Karena kayak kalian tuh sangat excited, guys. Aku sayang kalian, guys. Mungkin siapa ya? Ini di kolom chat deh, kolom chat. My God, lucu banget. Oke, dari tadi yang komen itu siapa ya? Hmm, Siti, ya, Siti Nurfadilah. Boleh, Siti. Halo, Siti. Siti Nurfadilah. Oh, nggak ada ya, menghilang ya dia. Hmm. Guys, ini jaringan aku nge-lag di kalian, guys. Boleh disampaikan ya. Soalnya, Kedengaran kakak? Halo? oh kedengeran. Halo? Halo, ini Ya, Siti. kedengaran. Siti Nurfadilah kak? Iya, Oke, boleh. Oke, Siti, boleh, Siti. storytelling itu adalah seni bercerita kak, yang melibatkan penyampaian cerita kepada audiens, itu baik secara lisan maupun bentuk lain kak, seperti gambar atau suara. Oke, boleh, benar-benar. Gitu kak. Oke, thank you ya Siti. Dan juga Iya, tadi sama-sama kak. sudah jawab, oke. Sekarang aku mau denger yang cowok nih teman-teman. Biar tidak pilih kasih nanti aku. Yang cowok, siapa yang mau? Boleh di kolom chat deh. Yang raise hand aja deh. Kasihan ini udah lama raise handnya. Mungkin aku ini Putu Randy. Halo Putu Randy. Halo Kak, Halo, mungkin kamu mau jawab? jadi itu storytelling tuh kayak cara nyampein pesan atau informasi melalui cerita. Seperti kayak kita storytelling, misal kayak cerita bawang merah, bawang putih, itu kan kayak ada pesan moral nih Kak. Jadi kayak ceritanya tuh, jadi kayak kalau penyampaian secara storytelling tuh kayak kita tuh yang seperti yang sebagai audiens tuh kayak lebih menarik tuh kayak dengerin cerita mereka. Terus juga kayak lebih mudah dipahami, terus juga berkesan buat kita para audiens mendengarkan story mereka. Jadi kan kalau storytelling tuh kayak lebih menarik gitu sih Kak untuk didengar. Oke, thank you ya. Udah ada tiga penjawab ya teman-teman yang keren banget. Jadi bener banget, storytelling itu adalah penyampaian sebuah cerita yang udah teman-teman tadi sampaikan ya. Tapi sekarang aku mau menyampaikan storytelling about self kita kayak
tentang kehidupan kita atau di luar dongeng dan dan cerita-cerita rakyat gitu. Nah, teman-teman pernah nggak sih lihat storytelling yang ada di sosial media kayak ada influencer-influencer yang mereka menceritakan cerita hidup mereka. Kayak misalnya, aku aku sering buat konten storytelling tentang hidup aku teman-teman kayak bagaimana aku bisa sampai sini, terus bagaimana hal-hal yang udah aku lewatin seperti itu. Oke, sekarang kalau misalnya teman-teman mau membuat sebuah storytelling, aku ada tekniknya teman-teman. Mungkin teman-teman yang lain bisa gini, turunkan tangannya ya, nanti kita ada pertanyaan lagi kok. Oke. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan kalian jawab cepet-cepetan aja. Nanti kalau yang banyak poinnya akan ada sesuatu. Oke, kita lanjut ke teknik yang bernama BAM atau BAM. Itu beginning, action, dan meaning. Beginning, beginning itu adalah pembukaan yang menarik. Jadi, ketika kalian membuat sebuah storytelling di sosial media, kalian bisa membuat pembukaan yang menarik. Contohnya kayak aku kita ambil dari aku dulu ya teman-teman. Kayak aku merupakan seorang siswa 16 tahun yang masih kelas 12 SMA yang sudah bisa mencetak beberapa prestasi di umur saya yang masih sangat muda ini, gitu misalnya. Terus action atau inti cerita. Nah, di umur 16 tahun ini saya mendapatkan banyak struggle dan saya juga pernah gagal dalam mengikuti sebuah lomba, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi saya tetap berusaha dan mencoba agar saya bisa mendapatkan apa yang saya mau. Sehingga saya bisa mendapatkan banyak prestasi dan banyak reward dari banyak organisasi dan lomba sehingga saya bisa menjadi seperti ini, misalnya kayak gitu. Terus meaningnya, makna yang mau kalian sampaikan. Nah, misalnya kayak gini. eh, dari kegagalan tersebut, dari banyak kegagalan yang sudah saya lewati, saya percaya bahwa jika kita selalu mencoba sesuatu, maka kita bisa lebih dekat dengan apa yang kita inginkan. Jika kita tetap mencoba dan tidak menyerah, kita bisa mendapatkan apa yang kita mau. Nah, contohnya kayak gitu, storytelling yang simple banget, teman-teman. Nah, jadi kayak pembukaan yang menarik itu gimana teman-teman menyampaikan fun fact dari diri teman-teman. Kayak kalian tuh sebenarnya kayak gimana? Kalian tuh apa sih fun fact di dalam hidup kalian gitu? Itu bisa kalian tambahkan di pembukaan atau di beginningnya. Terus action atau inti cerita dan pesan. Kayak gimana sih kegiatan kalian? Apa sih yang udah kalian lewatin gitu sehingga kalian bisa sampai sekarang? Terus tuh yang meaning yaitu makna yang ingin disampaikan kayak dari cerita teman-teman ini, dari apa yang udah teman-teman sampaikan dan udah teman-teman lewati itu, apa yang mau teman-teman sampaikan kepada audiens. Seperti itu. Itu merupakan nih. Nah, dari teknik-teknik itu teman-teman paham nggak apa yang aku sampaikan? Paham? Kalau paham, kasih jempol. Reaction. Oke, pintar guys-guysku ini. Kita jadi kagum, paham gitu. Aduh, sorry banget guys, aku tuh suka banget bercanda, tapi nggak terus-terus sih. Oke, mungkin boleh di next ya. Nah, sekarang kita bakal belajar bagaimana menciptakan audio yang baik. Yang pertama, menggunakan ruangan yang tenang. Kalau, oh ini yang raise hand, oh kepencet, mungkin kepencet guys. It's okay. Mungkin kepencet, it's okay guys. Nah, yang pertama yaitu menggunakan ruangan yang tenang. Kalau kita mau record voice over itu, kita bisa menggunakan ruangan yang tenang. Kayak di kamar, di ruangan yang emang deep banget, dan boleh guys, aku pernah voice over itu di dalam lemari, karena di situ bisa menghasilkan suara yang kayak lebih fokus gitu ke suara aku.
di dalam lemari guys, bayangin di dalam lemari se-effort apa itu gitu. Tapi selain itu teman-teman juga boleh pakai aplikasi-aplikasi ya. Aku biasanya pakai CapCut sama ya CapCut aja sama Audiolab itu aku sering pakai untuk menghilangkan angin dan noise yang ada di voice over aku itu. Tapi lebih baiknya teman-teman juga boleh di dalam ruangan ya, biar itu tuh bisa lebih sedikit dan suara kalian tuh semakin jernih seperti itu. Selanjutnya yaitu jauhkan dari angin dan noise. Bukan karena kalian udah dapat aplikasi itu, kalian bisa seenaknya rekaman di angin atau di orang ramai. Itu boleh dihindari sih kalau misalnya kalian mau mendapatkan suara yang lebih jernih gitu. Mungkin kalian itu harus lebih effort ya teman-teman kalau mau rekaman dan menghasilkan audio yang baik. Nah, selanjutnya yaitu jangan terlalu dekat atau jauh dari mikrofon. Kalau misalnya kita contohin ya, kita mau voice over cuman pakai HP. Nah, aku biasanya pakai satu jari ini aku taruh di sini, terus aku taruh HP-nya di depan jari. Nah, terus aku rekaman. Karena kalau terlalu dekat, kalian pernah nggak sih dengar orang yang lagi voice over tapi kayak nelen mic gitu? Kayak nelen mic, guys. Aku pernah banget dengar kayak gitu. Itu itu sangat tidak bagus ya teman-teman dan kayak suaranya itu jadi pecah gitu. Dan juga kalau terlalu jauh nanti suara kalian bisa tidak terlalu jelas. Makanya yang paling baik itu adalah kalian taruh jari kalian di sini, jari telunjuk di sini, terus taruh HP-nya di depannya. Terus kalian lepas. Udah, kalian bisa voice over dengan baik. Begitu teman-teman. Selanjutnya adalah bicara yang jelas dan stabil. Tadi kan kita udah sampaikan ya, bagaimana cara kita mengatur intonasi soal bicara di voice over. Nah, aku juga pakai teknik A I U E O. Ada yang tahu nggak A I U E O itu? Ada. Yang kayak kalian mau voice over. Kalian tuh kayak A I U E O kayak gitu teman-teman. Kayak kalian tuh melebarkan mulut kalian untuk menyampaikan A I U E O itu. Nah, itu tuh bisa bikin kalian tuh lebih lancar saat kalian berbicara eh, di materi itu gitu, saat voice over gitu, teman-teman. Itu tuh membantu guys, itu sangat bagus, itu sangat membantu aku biar menghindari kebelibetan gitu. Oke, boleh di next ya. Oke, selanjutnya ada visual and farming. Nah, yang pertama ada cahaya harus menghadap ke wajah. Kalau kita mau menghasilkan visual yang bagus, itu tuh boleh pakai cahaya, beberapa cahaya teman-teman. Ada cahaya dari ring light, lampu, atau dari matahari. Aku biasanya pakai ring light, tapi kebetulan hari ini ring light aku lagi di rumah, jadi aku nggak bisa nyontohin ke teman-teman. Jadi kayak biasa aja sih, kalian tuh harus mengarahkan sebuah cahaya itu ke ke depan wajah kalian karena agar kita ini bisa terfokuskan teman-teman. Dan teman-teman itu hmm, harus menghindari backlight ya. Kadang-kadang tuh ada orang yang tidak memperhatikan visual dan mereka tuh rekaman di backlight itu. Kayak mereka itu kena backlight dan itu juga sangat mempengaruhi terlihat visualnya itu gitu teman-teman. Jadi sebaiknya kalau kalian memanfaatkan cahaya matahari, kalian bisa cari cahaya matahari yang menyorot wajah kalian dan pokoknya yang terlihat jelas aja seperti itu. Selanjutnya yaitu menggunakan background yang rapi. Kalau kalian mau rekaman di kamar, dimanapun itu boleh teman-teman. Yang penting backgroundnya itu harus rapi. Kayak kalian tuh nggak boleh banget ya, kalian mau rekaman tapi background kalian itu berantakan, background kalian itu tempat-tempat yang tidak rapi gitu, kayak di tempat yang gelap juga lebih baik jangan teman-teman. Lebih baik kalian rekaman itu
di tempat-tempat yang rapi. Kalau misalnya emang nggak ada tempat yang rapi atau tempat yang bagus, teman-teman boleh banget rekaman di yang di belakangnya itu tembok. Tembok polos aja nggak apa-apa kok. Kalau itu juga nggak apa-apa, karena itu juga terlihat lebih rapi seperti itu. Selanjutnya yaitu kamera sejajar dengan mata. Kadang-kadang tuh ada orang yang kameranya ada yang di bawah, ada yang di atas gitu, dan itu sangat mempengaruhi visualnya. Jadi lebih baik teman-teman bisa pakai tripod, kalian bisa sejajarkan lensa kamera itu sama mata kita. Nah, itu maka dari itu visual kalian itu bisa lebih sejajar dan lebih terlihat rapi aja, teman-teman. Kalau sesuai atau sejajar dengan mata, seperti itu. Mungkin bisa di next. Oke, sekarang ada kesalahan umum, kesalahan yang mungkin banyak dari kita dan aku sendiri juga sering melakukan ini ya teman-teman. Yang pertama ada melihat ke samping. Melihat ke samping itu kayak kalian lagi rekaman nih. Ini anggap aja ini aku lagi rekaman ya teman-teman. Kayak aku lihat ke samping kayak bla 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 gitu. Kayak itu tuh nggak banget. Kayak lebih baik kalian itu kalau lagi rekaman itu kalian di depan aja, kalian ngomong gitu kayak bla 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 gitu teman-teman. Maaf ya kalau penyampaian aku agak ada bercandanya dikit, sorry banget. Nah, tapi intinya seperti itu teman-teman. Kayak ketika kalian membuat video, sebuah video, kalian itu boleh menatap sebuah kamera. Yang tadi aku sampaikan itu dan kalian bisa menggunakan body language. Body language, oke? Selanjutnya monoton tanpa ekspresi. Nah, kalian tuh kan tadi udah aku bilang ya, kalau misalnya lagi rekaman itu kita harus santai, santai, santai. Kayak senyum, relax, menggunakan body language dan gerak-gerakan tangan itu. Itu yang baik. Kalau monoton tanpa ekspresi kan kayak gini dong. Kalian, halo semuanya, perkenalkan nama saya Victoria, gitu. Itu kayak cringe banget gak sih? Makanya teman-teman harus menggunakan body language, senyuman, intonasi yang baik. Jadi begitu. Oke, selanjutnya yaitu background yang berantakan. Ya, itu nono ya, kalian nono banget. Terus ada audio yang pecah atau berisi noise. Itu tadi kan udah kita bahas gimana caranya menanggulangi itu. Nah, jadi nono banget itu. Selanjutnya itu skrip terlalu panjang dan bertele-tele. Nah, skripnya itu harus to the point ya, yang seperti aku sampaikan tadi, teman-teman harus to the point dalam menyampaikan sebuah informasi lewat sosial media, konten, atau pokoknya kalian terapkan komunikasi audiovisual yang sudah aku sampaikan tadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya boleh di next ya. Nah, ini ada quotes ya. Aku dapat quotes ini dari konten kreator lain, yaitu teman aku sendiri, bahwa komunikasi yang baik bukan hanya tentang apa yang kamu sampaikan, tapi bagaimana kamu membuat orang lain merasakannya. Dan juga komunikasi yang baik itu emang bukan hanya tentang apa yang kamu sampaikan, tapi gimana biar orang lain itu bisa beraksi dan juga merasakan apa yang kamu komunikasikan kepada mereka. Dan agar mereka juga ngerti. Seperti itu, teman-teman. Nah, kayaknya ini sudah di penghujung materi aku, teman-teman. Dan sekarang kita boleh di next ya. Dan aku bakal kembalikan ke Kak Hanin. Oke. Oke, terima kasih banyak Kak Victoria atas penyampaian materi tadi yang bener-bener ternyata insightful banget ya buat aku selaku moderator juga. Aku jadi belajar nih teman-teman. Tadi aku bisa simpulin kalau ada beberapa cara komunikasi yang efektif melalui audiovisual yang fokus pada tiga skill. Tadi kata Kak Victoria itu kita pertama harus delivery atau cara bicara kita. Terus juga ada visual presentation. Kemudian ada audio clarity.
Nah, juga ada teknik utamanya meliputi berbicara natural ke lensa, membuat skrip dengan hook dan CTA, storytelling pakai metode BAM, serta memperhatikan lighting dan audio yang jelas. Nah, itu udah jelas banget Kak Victoria ngasih tips dan teknik-teknik yang pastinya sangat bermanfaat buat kalian. Nah, juga kalian harus menghindari kesalahan-kesalahan umum seperti background berantakan dan lain-lain. Nah, aku juga jujur ya sebagai moderator nih aku jadi belajar banyak dan jadi paham ternyata kita nih bukan sekedar ngomong aja gitu. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan walaupun kita hanya di depan kamera. Oke, nah ternyata kita udah masuk nih ke sesi Q&A. Nah, sebelum Q&A, aku pengen ngasih peraturan dulu nih. Jadi syaratnya kalau misalkan kalian pengen bertanya, bisa buka fitur raise hand ya. Kalian bisa raise hand dulu, nanti baru aku pilih. Kemudian kalian juga bisa tulis pertanyaan kalian di fitur tanya jawab yang tersedia di Zoom kalian masing-masing. Oke. Oke, ternyata ternyata semangat banget ya. Ini teman-teman semua udah langsung pada raise hand daripada kelamaan langsung aja. Tapi sebelum itu ya, teman-teman, aku juga mau ingetin. Sambil kita menunggu nih, teman-teman, buat bertanya, aku juga mau ngingetin ke kalian semua untuk mengisi link presensi yang nantinya akan dibagikan oleh panitia di kolom chat. Karena kalau kalian nggak ngisi link, nanti kalian nggak bisa dapet sertifikat. Jadi wajib banget untuk mengisi linknya. Ditunggu aja nanti di kolom chat akan dikirimkan oleh panitia. Oke, ini udah banyak banget ya ternyata yang raise hand. Kira-kira untuk, oh ya aku mau ngingetin, eh, untuk kesempatan pertama ini aku akan ngasih ke 3 penanya ya. Jadi buat teman-teman akan dipilih, mungkin biar adil akan dipilih dari. Oke. Oh, boleh dihitung kali ya? Boleh turunin dulu, teman-teman. Aku hitung 1 sampai 3, nanti baru kalian raise hand. Oke, boleh turunin dulu. Ya, biar adil ya. Ternyata banyak banget yang udah raise hand ya. Semangat banget. Aku seneng banget pada malam hari teman-teman semua sangat-sangat aktif dan semangat. Oke, turunin dulu. Kak Victoria juga pasti seneng banget. Oke, biar nggak lama-lama langsung aku hitung ya, teman-teman. Dalam hitungan ketiga, nanti aku bakal pilih orangnya sesuai yang muncul duluan di layar aku ya. Aku hitung. 1, 2, 3. Oke, aku pilih kepada Kak Jilan Siti. Silahkan, boleh open mic-nya ya. Halo, halo Kak, apakah ada suaranya? Ada. Izin bertanya ya. Halo, halo Kak. Oh, langsung aja bertanya. Oke, izin bertanya untuk kakaknya yang sudah tadi kasih kita-kita materi. Jadi aku udah beberapa ada catat juga. Nah, aku tuh jujur aku dari beberapa tahun ke belakang tuh emang udah apa ya, gabung gitu lah, udah aktif di media sosial. Awalnya emang aku nggak punya personal branding. Nah, ini dia yang mau aku tanyakan. Kadang tuh ya kita tuh walaupun punya personal branding, kita tuh tetap tetap aja pasti ada yang namanya grogi kan, grogi atau takut. Bahkan untuk sekarang aja ini aku zoom seperti ini hanya hanya visual gini aja kayak grogi gitu lah. Nah, aku pengen tanya ke kakak, awal mula kakak ngonten tuh gimana sih, terus pada akhirnya bisa ikut lomba, terus juga bisa jadi pembicara di sini kayak gitu. Ada tips-tipsnya nggak nih untuk orang-orang yang terutama baru banget nimbrung gitu ya di dunia digital ini sebagai misalkan konten kreator atau konten edukator dan lain-lain sebagainya. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya maaf banget nih teman-teman, Kak Victorianya sepertinya ada gangguan sinyal. Aku ingin memastikan Kak Victoria apakah sudah aman? Oke, aku udah aman. Sorry banget ya guys. Oke. Sinyalnya jelek banget. Tadi terdengar jelas ya Kak pertanyaannya, apakah perlu diulang?
Halo, Kak. Oh, sorry guys. Ternyata masih off mic. Suaranya belum gini. Belum aku dengar tadi pertanyaannya. Mungkin boleh diulang ya. Oke. Silahkan Kak Jilan boleh mengulang secara inti aja pertanyaannya. Oke, jadi intinya aku pengen nanya nih Kak, soal gimana caranya kita tuh bisa pede ada di depan kamera, misalnya sebagai entah itu konten kreator atau eh, edukator gitu ya. Dan gimana caranya untuk konsisten ya, untuk awal-awal nih yang masih pemula baru ngonten gitu. Oke, terima kasih. Oke, aku izin langsung jawab nih ya, Hanin, atau ditampung dulu? Boleh, boleh. Oke, thank you ya, Jilan, atas pertanyaannya. Soal gimana sih cara kita biar pede di depan kamera, terus bagaimana cara kita agar bisa konsisten untuk membuat sebuah konten. Nah, cara kita buat pede di depan kamera itu, teman-teman. Yang pertama adalah kalian sering banget harus latihan. Kalian tuh harus sering banget latihan. Nah, gimana cara kita buat latihan? Teman-teman itu boleh sering-sering take video atau kalau belum pede buat take video, kalian boleh banget di depan kaca dulu. Kalau aku dulu sebelum aku jadi seorang konten kreator, pas masih awal-awal ya, aku sering banget ngomong di depan kaca, di depan cermin ya. Aku sering ngomong kayak apapun itu aku bahas. Nah, jadi buat Jilan, kalau misalnya kamu mau lebih pede di depan kamera, kamu boleh banget latihan dulu di depan kaca, kamu boleh berbicara dengan teman kamu juga nggak apa-apa. Dan yang paling bikin aku semakin pede itu adalah aku mencoba untuk take videonya. Take video dan aku post. Nggak apa-apa kalau misalnya di awal itu kayak cringe banget. Kayak kita tuh ngerasa, oh my God, aku malu banget nih lihat muka aku di post di depan kamera, di sosial media gitu. Itu nggak apa-apa banget teman-teman. Karena itu tuh cuman berlangsung sementara. Nah, jadi kayak sekarang hal yang kuncinya itu adalah latihan dan kamu berani post ke sosial media. Kayak walaupun nggak perfect, itu kamu harus post. Karena kita nggak boleh terlalu nunggu momen perfect karena itu nggak bakal ada teman-teman. Kita tuh bisa perfect karena kita terus belajar, belajar, belajar dengan apa kekurangan konten kita. Dan kita bisa membuat sebuah konten yang baik, yang sempurna seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu cara agar konsisten. Kalau cara aku sendiri, aku biasanya membuat sebuah jadwal konten. Mungkin di 1 minggu pertama, kalau buat Jilan, Jilan udah sering buat konten nggak di sosial media? Dikit-dikit, apa sering? Untuk konten akhir-akhir ini lagi sering-seringnya sih Kak, lagi cukup konsisten, cuman terkadang ada rasa males gitu. Oke, untuk rasa malas itu kan sering banget ya. Aku juga sebagai seorang konten kreator juga sering banget kayak aduh aku harus ngonten sekarang ya aku ingin dari aku kalau audiens aku ini perlu perlu aku perlu informasi dari aku makanya aku jadi semangat lagi buat ngonten dan juga Jilan boleh membuat Jilan dan teman-teman yang lain boleh buat jadwal ngonten misalnya buat konten 1 sampai 3 kali misalnya seperti itu. Dan kalian boleh menentukan tema apa yang mau kalian sampaikan. Kalau misalnya kalian udah buat jadwal dan itu terstruktur, itu tuh bisa semakin semangat teman-teman untuk membuat sebuah konten. Dan juga em, kalian itu kalau misalnya mau istirahat nggak apa-apa kok teman-teman. Tapi nggak keterusan ya. Kalau istirahat itu nggak apa-apa. Kalian lagi capek, lagi mager-mager banget gitu ngonten.
Gak apa-apa, istirahat sebentar aja, gak apa-apa. Mungkin di besoknya kalian bisa ngonten lagi, itu it's okay banget. Karena kita nggak boleh terlalu memaksakan diri kita. Seperti itu. Mungkin terjawab, Jilan, atau bagaimana? Oke, terima kasih Kak. Jawabannya sudah cukup. Makasih ya. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, jadi intinya Kak Victoria kita harus mulai dulu berarti ya, biar kita bisa mendapatkan semua prestasi itu semua. Yang penting mulai dulu. Oke, aku pengen lanjut ke pertanyaan kedua nih. Mungkin boleh kali ini dari Kak Victoria yang memilih kira-kira siapa yang boleh bertanya? Oke, tadi kan cewek ya, sekarang kita pilih cowok-cowok nih, agar setara ya. Kita cap-cip bentar ya. Mungkin aku akan memilih Kavi Aditya. Ya, Oke, Kavi kepada Kavi Aditya. dipersilahkan. Oke, baik. Sebenarnya ketika nya bagaimana membangun keadaan tatap kamera ketika visual menerapkan itu jadi masuk ke aku dalam sebelum suaranya Mohon maaf, Kavi sepertinya kurang terdengar jelas. Apakah teman-teman yang lain bisa mendengar dengan jelas suara Kavi? Di aku agak patah-patah gitu. Mungkin boleh Kavi ketik aja di kolom komentar pertanyaannya biar lebih mudah ya. Oke teman-teman, sambil nunggu Kavi ngetik nih, aku pengen pilih satu pertanyaan dari kolom tanya dan jawab. Di sini ada fitur tanya dan jawab ya, udah ada 7 pertanyaan. Aku bakal pilih salah satu yang paling menarik ya. Sambil nunggu Kavi menulis, kita akan jawab satu pertanyaan dari kolom ini. Oke, wait. Oke, ini ada satu pertanyaan dari Kak Ida Ayu Made Dwi Antari. Aku izin
membacakan ya. Jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana kami dapat menggunakan teknik audiovisual yang dipelajari untuk mengekspresikan integritas brand kami secara efektif tanpa mengorbankan esensi nilai demi tren yang dangkal. Apakah dipahami, Kak Victor? Sepertinya belum di-unmute, Kak. Oke, thank you ya untuk pertanyaannya. Mungkin aku mau tampung dulu ya, teman-teman. Mungkin Hanin boleh pilih lagi satu penanya, Hanin. Oke, pilih satu pertanyaan lagi ya. Kira-kira dari yang ini ya, raise hand ya. Karena tadi Kavi belum jadi, aku akan pilih satu lagi nih. Yang cowok biar adil, karena tadi yang dari kolom chat itu yang cewek ya yang bertanya. Oke, ini dari Putu Randy. Silahkan Kak Putu Randy, boleh open mic-nya. Oke, operator boleh tolong dibantu biar Kak Randy bisa open mic. Baik Kak, mau pertanyaannya ya, gimana sih kayak cara intonasi kayak nyampein gimana ya kayak intonasi suara kita kayak buat video yang mau kita buat kayak misal suaranya nih kayak intonasinya tuh kayak gimana? Soalnya saya kan kebiasaan ngisi radio nih Kak. Jadi kayak kalau mau buat video kayak storytelling, terus juga video kayak misal mau buat video perkenalan duta itu jadi kayak dari apa nama intonasi yang biasa buat nganu berita tuh kebawa gitu Kak. Kayak gimana cara ngubah intonasinya gitu sih, Kak. Oke, aku langsung jawab aja ya. Thank you ya Kak Putu Rendi udah menyampaikan pertanyaannya. Jadi bagaimana sih cara kita untuk mengubah intonasi? Mungkin kalau di radio itu biasanya dengan cepat ya Kak. Kalau kita tuh menyampaikan suatu informasi itu pasti dengan cepat ya. Kayak Iya, terus juga pembawaannya itu cepat gitu. Ya kan iya, ya? iya, terus juga kayak misal nggak boleh berhenti gitu. Terus jadi Kak Gimana? langsung. Jadi kalau berita itu biasanya kan kalau di radio itu kayak kita tuh langsung kayak cepet terus nggak ada jedanya gitu. Jadi nggak boleh berhenti gitu kalau ngomong. Oke. Nah, berarti nanti kalau di Kak Randy kalau mau storytelling, nanti kakak boleh buat skrip yang mengisi teknik tanda baca. Nah, tanda baca itu kan ada itu dengan memperhatikan titik dan koma. Jadi kalau misalnya emang koma ya kakak koma. Kayak misalnya saya merupakan siswi kelas 12 SMA yang sedang belajar untuk menjadi siswi yang lebih baik. Misalnya kayak dilembatin aja. Kalau misalnya di radio itu biasanya harus harus dengan intonasi yang cepat dan harus berbentuk titik kita. Kalau misalnya sekarang kakak mau storytelling, coba dipelajari bagaimana agar kita bisa berkomunikasi dengan agak santai gitu bawaannya agak lambat, lebih lambat lagi dikit seperti itu. Hmm, Mungkin nanti juga teman-teman share mengenai bagaimana teknik intonasi tersebut. Mungkin sekarang yang bisa aku sampaikan ke Kak Randy, kakak bisa menggunakan teknik tanda baca seperti di titik dan koma dan percaya kalau Kak Randy ini public speakingnya udah bagus banget dan pasti kakak bisa sih. Begitu. Mungkin bisa menjawab Kak Randy atau masih kurang?
Sorry guys, apa aku yang lag ya? Halo. Aman Kak suaranya? Oh, aman. Oke. Patah-patah ya? Sorry guys. Oke. Walaupun patah-patah, tapi apakah terjawab untuk Randy? Oke, sudah terjawab. Baik, selanjutnya, apakah Kak Victoria mau menjawab pertanyaan yang tadi ditampung? Oke, aku bakal jawab ya. Dari Kak Ida Ayu ya tadi. Nah, jadi bagaimana sih cara kita untuk mengekspresikan integritas brand melalui teknik audiovisual ini tanpa mengorbankan nilai-nilai yang ada dan ada beberapa hal yang bisa aku sampaikan di sini ya. Ini pertanyaan yang sangat berbobot ya dan aku jadi lumayan berpikir dan aku suka banget. Jadinya aku bisa belajar. Nah, yang pertama itu adalah mulai dari nilai inti brand tersebut. Nah, pastikan di setiap elemen audiovisual kayak warna, tone, eh, gaya visual yang ada di brand tersebut dan banyak hal yang ada di brand tersebut bisa dikembangkan. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah brand baju. Nah, ketika kita bisa mengkomunikasikan itu melalui audiovisual, kayak mungkin intinya itu kayak punya sebuah brand, dan kalian mau membuat sebuah konten di dalam brand tersebut. Nah, apa yang ada di dalam brand itu? Sama seperti teman-teman membangun sebuah personal brandingnya. Kita sekarang kalau di dalam brand, kita membuat personal branding brand tersebut. Nah, jadi yang bisa Kak Ida Ayu itu tonjolkan dari brand itu apa sih? Eh, Brand tersebut, apa karakteristik dari brand tersebut? Itu nanti kakak bisa tonjolkan di sebuah konten. Nah, selanjutnya, bagaimana agar konten tersebut bisa lebih dikenal atau konten tersebut bisa menarik audiens. Nah, seperti yang tadi udah aku sampaikan ya di PPT-PPT di depan, itu bisa juga kalian eh, kayak bisa diaplikasikan di situ. Dan juga sebentar aku tadi catat catat beberapa poin-poinnya yaitu menggunakan storytelling yang autentik ya. Kita tuh bisa menceritakan yang jujur, relevan, dan dekat dengan pengalaman audiens jauh lebih kuat dibandingkan sekedar mengikuti tren visual. Jadi kalau misalnya kita mau menonjolkan sebuah brand, kita tuh bisa membuat sebuah karakteristik agar brand itu punya karakteristik tersendiri gitu. Misalnya sebuah brand itu memiliki sebuah karakteristik, itu tuh bisa kita lebih tonjolkan dibandingkan kita selalu menggunakan sebuah tren-tren yang ada di sosial media yang sering berseliweran. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya menggunakan sebuah brand itu, menggunakan sebuah tren itu juga boleh teman-teman. Tapi agar sebuah brand itu bisa memiliki sebuah karakteristik atau lebih bisa diingat oleh orang lain, itu kita bisa pakai karakteristik yang kita tonjolkan seperti itu. Mungkin agak muter-muter ya, tapi itu sih intinya. Mungkin Hanin bisa menyimpulkan ya. Oke, kalau yang dari aku simpulkan tadi, intinya kita itu bisa menggunakan tren, tapi tetap balik lagi kita sesuaikan dengan brand kita. Mungkin sederhananya begitu ya, kalau dari yang aku simpulkan. Ya, udah terjawab nih teman-teman 3 pertanyaan, dan ternyata dari 3 pertanyaan tadi udah cukup ya teman-teman, karena waktu kita nggak banyak. Aku pengen mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah bertanya dan sangat antusias. Maaf sekali nggak bisa
memberikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk dijawab pertanyaannya di forum pada malam hari ini. Tapi jangan bersedih karena pastinya nanti ada kesempatan-kesempatan lainnya buat teman-teman bertanya di lain hari. Oke, setelah kita tadi sesi Q&A setelah selesai, selanjutnya aku pengen nih memberikan closing statement. Aku ingin Kak Victoria maksudnya memberikan closing statement setelah tadi materi yang disampaikan begitu panjang gitu ya. Kira-kira ada nggak sih kata-kata atau pesan yang berharga dari Kak Victoria untuk teman-teman di sini gitu? Oke, Boleh Kak, jadi silahkan. oke, thank you ya Hanin. Jadi teman-teman, simpelnya ya, sebuah komunikasi audiovisual itu emang penting banget buat kita yang mau buat sebuah konten ya. Buat teman-teman, kenapa sih itu tuh harus banget teman-teman sebuah personal branding, kita ngonten atau segala hal yang berbau media sosial itu emang sangat penting karena ya kedepannya juga siapapun juga pakai handphone ya, apalagi kalau sekarang gen-gen alpha itu semuanya udah punya handphone. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang dari sekarang ini kalian udah bisa ngonten, kalian bisa ada di media sosial, dan kalian bisa dikenal dengan orang lain dan kalian membangun sebuah personal branding, itu nggak cuman kalian dikenal, tapi di sosial media kalian bisa mendapatkan uang. Ya siapapun juga pasti mau dapat uang kan teman-teman. Jadi kalau misalnya dari sekarang teman-teman udah mulai ngonten, memberikan tips dan banyak informasi kepada audiens, kalian tuh bisa mendapatkan uang, mendapatkan exposure atau mendapatkan ketenaran gitu deh. Dan kalian tuh bisa dikenal sama orang lain seperti itu, teman-teman. Jadi itu aja sih yang aku bisa sampaikan. Pokoknya kalian mulai sekarang harus banget ngerti bagaimana itu komunikasi audio visual dan kalian bisa menghasilkan konten-konten yang informatif dan kreatif dan inspiratif pokoknya. Dan aku percaya setelah kalian bisa membuat itu, kalian pasti bisa jadi orang yang dikenal dengan orang lain. Seperti itu sih, Kak, dari aku. Oke, benar-benar sangat memotivasi kita semua ya. Semoga teman-teman semua bisa ambil pelajaran dari kata-kata motivasi yang disampaikan oleh Kak Victoria. Nah, teman-teman semua, nggak kerasa ya, ternyata kita udah di penghujung acara. Aku bener-bener eh, berterima kasih kepada teman-teman semua yang udah sangat antusias dari awal hingga akhir. Dan ingin berterima kasih tentunya kepada Kak Victoria yang sudah memberikan materi yang pastinya sangat bermanfaat. Nah, sebagai bentuk apresiasi dari kami, aku pengen memberikan e-sertifikat appreciation secara simbolis kepada Kak Victoria yang akan diberikan langsung oleh ketua pelaksana kita, yaitu Kak Hana. Oke, dari operator boleh silahkan di-share screen. Baik, di sini saya izin untuk menyerahkan secara simbolis narasumber kita pada kali ini, Day One, yaitu Kak Victoria. Baik, untuk operator, apakah aman untuk dokumentasi? Oke, teman-teman boleh sekalian kasih tepuk tangannya dong. Kasih emoji tepuk tangan untuk Kak Victoria yang sangat keren banget pada malam hari ini. Wow, super luar biasa ya teman-teman. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Oke, sepertinya sudah cukup ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita memberikan apresiasi, nggak lupa kita pastinya ingin mengenang, ya kan? Kita pastinya ingin mengenang
acara yang udah kita laksanain pada malam hari ini. Jadi nggak afdol kalau misalkan kita nggak apa namanya, bener banget dokumentasi. Kita akan dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, boleh untuk teman-teman semua mengaktifkan kameranya. Ya, boleh teman-teman semua tacap-tacap dulu, benerin dulu kerudungnya atau yang belum pakai kerudung ataupun benerin dulu rambutnya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi yang pastinya nanti bisa di-share ke sosial media kalian masing-masing. Oke, apakah teman-teman semua udah siap? Oke, dari operator apakah sudah siap? Oke. Aku akan hitung ya, teman-teman semua. Kita foto yang pertama formal dulu. Operator siap ya? Oke. Aku hitung ya. Hitungan ketiga, kalian langsung pose. Untuk slide pertama dulu. Ini ada 4 slide nih, banyak banget ya guys. Oke, slide pertama siap. 1, 2, 3. Oke. Next ke slide kedua. Aku hitung ya. 3. Oke. Next ke slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke. Ada gaya nggak nih kira-kira yang ikonik dari Kak Victoria? Buat kita foto sekali lagi. Gini, Oke, aku suka sarangnya banget ya sarangnya guys. guys. Boleh diangkat tangannya semua? Oke, operator siap ya? Aku akan hitung. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Akhirnya selesai juga sesi dokumentasi kita. Selanjutnya, jangan leave dulu ya teman-teman. Aku ingin mengingatkan kalian untuk mengisi presensinya buat yang belum mengisi presensi. Nah, sebelum aku menutup acara pada malam hari ini, tadi kan kalian udah dengerin nih seluruh materi dari Kak Victoria. Pastinya biar lebih mantep lagi, kalian ini bisa langsung praktekin. Nah, aku pengen kalian bisa mendengarkan apa sih yang bisa kalian praktekkan dari materi pada malam hari ini. Oke, di sini udah di-share screen. Izin Kak Victoria, apakah bisa menjelaskan praktek kita pada malam hari ini? Bisa. Oke, Izin ya. silakan Kak. Oke, teman-teman. Jadi setelah teman-teman sekarang mendengarkan aku dari awal sampai akhir, aku ada tugas praktek ya buat teman-teman. Yang pertama yaitu kalian membuat video 1 sampai 2 menit yang bertemakan storytelling. Teman-teman bisa bebas materinya apa aja nggak apa-apa. Mungkin dari diri kalian atau enggak lingkungan atau apapun. Pokoknya itu temanya storytelling. Selanjutnya, kalian boleh menerapkan, bukan boleh sih, kalian wajib menerapkan teknik-teknik yang udah aku sampaikan tadi, seperti scripting, bagaimana angle kamera, audio, dan delivery. Pokoknya
poin-poin yang tadi aku sampaikan boleh kalian terapkan pada storytelling ini. Kan nanti untuk PDF-nya akan dikirim di grup ya, Hanin? Iya, pastinya akan di-share. Oke. Oke, nanti kan juga di-share sama Kak Hanin untuk PPT-nya, jadi mungkin kalian bisa lihat di situ. Nah, selanjutnya, yang terakhir kalian upload di Instagram dan tag akun aku di Konflik ya. Terus ada zona bakat dan generasi anti kekerasan. Oh, nggak apa-apa teman-teman, kalian up aja walaupun itu belum perfect karena aku tahu kalian semua ini berpotensi dan memiliki skill komunikasi audio visual yang baik. Gitu aja sih dari aku, mungkin bisa dikembalikan ke Hanin. Oke, terima kasih Kak Victoria atas penjelasannya. Semoga teman-teman jelas ya terkait praktik yang akan kalian lakukan pada malam hari ini. Kalau misalkan nanti kalian ingin bertanya lebih lanjutnya bisa melalui grup Talent Squad. Nah, serius ya, ini benar-benar nggak kerasa. Ternyata kita udah di sesi penutup ya teman-teman. Tadi udah dijelasin juga terkait prakteknya, dan aku ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah hadir, kepada Kak Victoria, juga kepada panitia yang menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Aku berharap semoga dari materi yang disampaikan tadi, teman-teman bisa mengambil manfaatnya, bisa mempraktikkannya secara langsung. Jadi ada output yang dihasilkan setelah kalian mengikuti acara pada malam hari ini. Jadi nggak sia-sia materi yang udah kalian pelajari, bisa langsung dipraktekkan dan bisa langsung kalian rasakan. Oke, aku akan menutup acara pada malam hari ini. Demikianlah acara kita. Sekali lagi terima kasih. Mari kita tutup acara Tel Squad Digital Communication sesi pertama ini. Nah, sebelum aku tutup, aku pengen ngingetin untuk terakhir kalinya, teman-teman jangan lupa buat mengisi link presensi yang sudah ada di kolom chat. Nah, terima kasih teman-teman semua. Aku izin menutup acara Talent Squad Digital Communication Day One dengan semangat untuk segera berbicara, berkarya, dan berpengaruh di platform digital. Sampai jumpa di sesi berikutnya dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.